Yo bro, ada kabar baru-baru ini Indonesia lagi nimbang untuk punya kapal induk. Bukan sekedar mimpi doang, ada wacana dan kajian. Plus opsi, beli kapal bekas dari Italia, Giuseppe Garibaldi, atau bangun LHD baru di PT PAL. Mending beli yang bekas atau bangun baru? Apa aja untung ruginya? Plus, kita bakal bahas spesifikasi detail kapal induk Giuseppe Garibaldi dan calon LHD buatan PT PAL. Santai aja, jangan kaku. Gas, kita kupas tuntas. Jadi siap-siap, tarik jangkar, kita berlayar di topik ini. Stay tune. Kenapa Indonesia kepikiran kapal induk? Pertanyaan dasar dulu. Emang kenapa sih Indonesia kepikiran punya kapal induk? Jadi gini bro, kita ini negara maritim. Lautan lebih luas dari daratan. TNI AL butuh platform gede buat operasi militer selain perang, kayak bantuan bencana, evakuasi, atau distribusi logistik. Proyeksi kekuatan ke luar negeri biar nggak cuma jadi penonton. Dan yang penting, latihan sama adaptasi. Karena ke depan perang laut makin kompleks. Tapi tentu, kapal induk bukan barang murah. Biaya, operasional, SDM, semuanya berat. Makanya, wacananya masih dalam tahap kajian. Nah, dua opsi paling ramai dibahas adalah beli kapal bekas Italia atau bangun LHD baru di PT PAL. Pertama, opsi akuisisi dari luar negeri. Buat beli Giuseppe Garibaldi, punyanya Italia. Indonesia sedang mempertimbangkan kemungkinan membeli kapal induk Giuseppe Garibaldi yang telah tidak aktif dari Italia. Rencana ini termasuk opsi mengkonversinya menjadi drone carrier, cocok untuk operasi UAV. Kemungkinan termasuk juga transfer pesawat AV-8B Harrier 2 STOVL sebagai bagian dari paket kesepakatan. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi atau kontrak pembelian yang ditandatangani. Sekarang kita kenalan sama Giuseppe Garibaldi. Ini kapal induk ringan asal Italia, diluncurin tahun 1983, aktif sampai 2023. Jadi umurnya udah lumayan tua, 40 tahun bro. Udah bisa dibilang sepuh. Spesifikasinya, panjang kapal sekitar 180 meter, lebar dek 33 meter, displacement full load kisaran 13.800 sampai 14.000 ton. Mesinnya 4 turbin gas LM 2500 plus generator diesel. Top speed bisa nyampe 30 knot, lumayan kenceng buat kelasnya. Airwing aslinya AV-8B Harrier 2 STOVL plus beberapa helikopter. Krunya sekitar 600 sampai 800 orang, tergantung konfigurasinya. Persenjataan waktu aktif punya rudal anti kapal, rudal SAM dan CIWS buat pertahanan jarak dekat. Keren sih, tapi ingat, ini kapal udah tua. Jadi kalau Indonesia beli, harus ada refit gede. Dek penerbangan harus disesuaikan biar bisa muat heli atau drone modern. Sistem senjata juga pasti diganti. Ibarat beli mobil klasik. Keren sih, culture, tapi servisnya bisa bikin nangis. Nah, terus apa nih enaknya beli kapal bekas ini? Keunggulan beli bekas, cepat dapat platformnya tah. Kalau deal kelar, TNI AL bisa punya kapal latihan atau operasi dalam 1-2 tahun, tergantung refit. Biaya akuisisi awal relatif lebih kecil dibanding bangun baru. Harga kapal bekas bisa jauh lebih murah dibanding LHD baru. Belajar langsung operasi carrier, latihan deck ops, pengelolaan airwing, logistik SOP, priceless buat SDM. Kekurangan beli bekas, usia kapal udah tua 40 tahun. Struktur, mesin, sistem listrik dan elektronik akan butuh overhaul besar. Maintenance bakal makan biaya terus-menerus. Kompatibilitas pesawat, Garibaldi didesain untuk Harrier. Indonesia nggak punya Harrier atau VTL fleet, jadi harus convert misi menjadi carrier heli atau drone. Perlu modifikasi besar. Efektivitas jangka panjang rendah. Sisa umur efektif setelah refit biasanya terbatas, misalnya 10-15 tahun. Jadi ada resiko investasi cuma sementara. Biaya modernisasi bisa mendekati harga bangun baru bila ingin capability setara LHD modern. Gampangnya, beli bekas itu murah di muka, mahal di belakang. Cocok buat interim step tapi kurang ideal kalau mau platform jangka panjang. Nah, terus opsi kedua nih, buat sendiri kapal induk jenis LHD dari rancangan PT PAL. Spesifikasinya yang dibahas publik punya dek terbuka panjang 243 meter dan perkiraan full load displacement sekitar 10.000 ton. Desainnya fokus buat bawa helikopter dan drone. Ada klaim kapasitas 16 helikopter atau VTL. Intinya, bukan carrier jet besar macam Nimitz, tapi cocok buat operasi maritim, ampigi, SAR, dan platform drone.
Rencana ini juga ditekankan sebagai upaya transfer teknologi dan produksi lokal. Gini skenarionya. PT PAL Indonesia menyiapkan desain kapal landing helikopter dock, sejenis kapal induk untuk helikopter dan drone, dengan panjang sekitar 243 meter dan kapasitas angkut hingga 10.000 ton. Mulai dikembangkan desain dasar dan kapabilitas produksi, diharapkan siap-siap mulai 2027 jika mendapat mandat dan pembiayaan dari pemerintah. Desain platform kapal 100% dikembangkan dalam negeri, meskipun persenjataannya mungkin memerlukan kerjasama luar negeri. Bayangin bro, Indonesia bisa bikin sendiri. Artinya ada transfer teknologi, industri lokal naik kelas, dan kita nggak cuma jadi pembeli, tapi juga produsen. Keunggulan bangun lokal, platform modern dan efisien, teknologi baru hemat bahan bakar, sistem lebih modern, desain buat heli atau drone dari awal. Umur bakalan panjang, 30 tahun lebih, intinya investasi jangka panjang lebih wajar, transfer teknologi dan industri lokal, lapangan kerja, kemandirian perawatan, dan supply chain nasional. Lebih sesuai misi Indonesia, fokus pada amphibious ops, bantuan bencana, patroli maritim, dan operasi drone. Kekurangan bangun lokal. Waktu tunggu lama, butuh beberapa tahun untuk desain, produksi, dan commissioning. Biasanya 5-10 tahun. Biaya awal tinggi, modal besar harus disiapkan di awal APBN atau anggaran pertahanan. Risiko perkembangan teknis, perlu manajemen proyek yang baik supaya timeline dan spesifikasi tidak molor. Artinya, walaupun LHD lebih mahal di depan, secara jangka panjang justru lebih ekonomis. Plus kapal baru lebih efisien operasionalnya. Strategi paling realistis buat Indonesia tuh apa? Jadi gimana bro menurut lo? Mending beli bekas atau bikin baru? Kalau gue pribadi sih, kalau niatnya jangka panjang bangun LHD lokal jelas lebih worth it. Tapi kalau pengen pengalaman instan, ambil Garibaldi dulu boleh aja. Asal jangan kebablasan jadi kapal tua yang cuma makan anggaran negara. Intinya Indonesia udah serius bikin kapal induk, meski bukan kayak Nimitz atau Queen Elizabeth class, tapi lebih ke LHD, heli, dan drone carrier. Tepat aja, itu langkah gede buat bangsa maritim kayak kita. Jadi yuk dukung pembangunan maritim negeri ini. See you next time, dan salam hormat buat para penjaga samudra Nusantara. Peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi? Lu bukan laki.